Saudara, malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai sebuah tema yang bulan ini kita sedang gaungkan, yaitu be different atau menjadi berbeda. Saudara, minggu lalu sedikit recap atau sedikit cerita ya mengenai apa yang kamu khotbahkan minggu lalu, bahwa kita tidak boleh sama seperti manusia yang pada umumnya yang menormalisasi berdiri di dua kaki, dunia dan juga Tuhan. Kita nggak boleh berdiri di tengah-tengah bahkan, karena yang suam-suam kuku Alkitab katakan akan dilepeh atau akan dibuang. Jadi saudara nggak boleh satu kaki kiri di RPC, satu kaki kanan di Helens. Itu yang kita bahas minggu kemarin. Dan saudara, minggu ini adalah sebuah lanjutan dari tema kita yang be different part 2, atau mau ajak kita buka firman Tuhan sama-sama di Yohanes 3 ayat yang ke-19. Yohanes 3 ayat yang ke-19. Kita akan baca bergantian. Koko akan baca ayat yang 19, kalian akan baca ayat yang 20, dan Koko akan baca ayat yang 21. 3 ayat saja. Kita mulai sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi manusia menyukai kedua tangan mereka, sebab perbuatan mereka jahat. Ayat yang 30 kau bacakan. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci apa? Terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Ayat 21. Tetapi barang siapa melakukan yang jahat, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam. Tolong ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-20, kok mau memberikan sebuah poin yang menarik di sini. Yohanes berkata, sebab barang siapa berbuat jahat, dia membenci terang. Betul? Dan kalau saudara lihat, begitu kita melakukan hal yang baik, saudara ya, kadang seperti contoh yang paling simpel deh. Kalau saudara baru lahir baru, kalau saudara baru mau berapi-api, baru sungguh-sungguh mau kejar Tuhan, percayalah, masalah itu akan datang dengan sendirinya. Ada yang relate, saudara? Baru saja saudara mau bertobat misalnya, baru saja saudara mau lepaskan misalnya pergaulan yang bebas, tiba-tiba masalah datang. Saudara diceritain mungkin, saudara dimusuhin mungkin, saudara difitnah mungkin, dan lain segala macam. Begitu saudara mau menikah, lama biasanya saudaranya cerita 30 tahun menjomblo, baru umur 30 tahun mau menikah, tidak pernah ada yang deketin. Begitu mau menikah, tiba-tiba banyak yang deketin. Itu salah satu cobaan, saudara. Sebagai contoh. Sebagai contoh. Begitu kita mau berbuat jujur, saudara ya, ngomong jujur, ada aja masalah yang memaksa kita berbohong. Pokoknya ada aja deh. Dunia rancangkan sesuatu yang out of the box, juga kadang iblis ya merancangkan untuk kita jauh dari terang ini. Karena begitu saudara menjadi terang, saudara, dunia akan berlaku jahat kepada saudara. Dunia tidak mau saudara menjadi terang. Dunia mau saudara tetap di dalam kegelapan, di dalam kejahatan, di dalam lingkup dosa. Itu yang iblis mau rancangkan buat saudara. Jadi kalau hari ini saudara difitnah karena saudara ikut Tuhan, it's okay, it's part of the process. Ada amin, saudara? Kalau saudara dibenci oleh temanmu karena saudara kelihatan terlalu rohani, it's okay, it's part of the process. Karena memang sudah dirancangkan seperti itu. Yohanes sudah bilang dari 2000 tahun yang lalu bahwa terang dan gelap tidak bisa bersatu. Dan kalau bacakan sekali lagi, barang siapa yang berbuat jahat membenci terang. Kalau saudara dibenci oleh beberapa orang karena saudara bertobat, it's okay, tinggalkan mereka. Itu salah satu cara Tuhan untuk memisahkan saudara, mana yang baik, mana yang buruk. Ada amin, saudara? Dan begitu pula di poin Yohanes 3 ayat 21, nextnya dikatakan, tetapi barang siapa yang benar, ia datang kepada terang. Jadi kalau saudara
baru awal-awal sungguh-sungguh ikut Tuhan, ada sebuah kerinduan untuk selalu berdoa, ada selalu kerinduan untuk baca Alkitab, ada selalu kerinduan untuk ketemu Tuhan. Jaga itu, karena itulah sebuah hadiah yang Tuhan berikan, sebuah kerinduan yang besar yang Tuhan berikan kepada saudara, dan itu gampang sekali hilang. Itu gampang sekali hilang. Karena dunia akan coba rebut itu. Begitu saudara rajin ke gereja, begitu saudara rajin ke RPC, datang HOG, ada saja masalah. Saudara kehilangan dompet, saudara mungkin dimusuhi oleh dosen, digagalkan dalam ujian, ada aja saja masalah. Dan itu akan mencuri kalian punya kerinduan untuk Tuhan. Dan Koko mau sampaikan di tempat ini bahwa kita jangan menjadi orang yang gampang dicuri terangnya kita. Ada amin, saudara? Kita jangan menjadi anak-anak Tuhan yang gampang dicuri damai sejahteranya, gampang dicuri prinsip kebenarannya. Kalau saudara berjalan dengan kebenaran, jangan izinkan ada orang-orang yang menggoyahkan prinsip saudara. Karena kalau saudara menjadi orang yang gampang goyah, baru kena masalah jatuh, Tuhan akan susah banget untuk angkat saudara. Makanya di sini Koko tulis, the world will hate you when you are the light. Dunia akan memang pasti seharusnya membenci saudara kalau saudara menjadi terang. Sama seperti khotbahnya Koko minggu lalu, kalau saudara ingat, begitu saya mulai pelayanan nari, saudara ya, teman-temanku langsung ngomongin saya langsung dibenci satu sekolah, saya langsung dibenci satu angkatan. Saya dikatain orang sok suci, Koko dikatain orang sok hebat, Koko dikatain orang sok murni dan lain segala, sok kudus dan lain segala macam. It's part of the process. Saudara harus embrace itu. Saudara harus imani itu dan tetap berpeluh pada pendirian saudara bahwa saudara tidak akan tergoyahkan oleh dunia dan apa kata orang lain. Ada amin, saudara? Dan Koko berdoa, kita tidak menjadi orang yang gampang tergoyahkan. Kita tidak menjadi orang yang gampang double standard. Kalau saudara ingat khotbahnya Koko mengenai double standard, adalah orang yang bermuka dua. Di depan beda, di belakang beda. Ketika pelayanan beda, ketika di kerjaan beda, ketika main musik beda, ketika ngobrol sama orang kecil beda. Saudara tidak bisa punya double standard. Tuhan minta kita punya satu standar, yaitu satu standar kerajaan surga. Ada amin, saudara? Dan saudara jangan khawatir ketika dunia membenci saudara, karena Tuhan Yesus saja disalibkan meskipun dia tidak bersalah. Yang sepakat katakan amin. Bahkan Tuhan Yesus loh yang gak ada cacat, salah dan dosanya, dibenci oleh dunia, dibenci dengan ahli-ahli Taurat. Padahal Taurat yang dia baca setiap hari itu mengenai Tuhan Yesus, betul tidak? Tapi dia membenci Tuhan. Kenapa? Karena mereka di dalam hatinya, Tuhan berkata, ahli-ahli Taurat di dalam hatinya seperti tulang belulang, tengkorak. Mereka benci kepada terang, mereka benci kepada kebenaran. Mereka hanya mau dapat tepuk tangan, mereka hanya mau dapat pujian, mereka hanya mau dielu-elukan oleh banyak orang. Tapi mereka tidak mau jalani standar kebenaran kerajaan Allah. Maka dari itu Tuhan disalib. It's part of the process. Bahkan ketika Tuhan berdoa 1 hari sebelum Tuhan disalibkan, dia berdoa, dia berkata, Tuhan, kalau boleh cawan ini lewat daripada aku, tetapi bukan kehendakku, tetapi kehendakmu. Kalau hari ini saudara masih mengalami cawan pergumulan yang Tuhan izinkan lewat hidup saudara, izinkan proses itu membawakan saudara kepada sebuah kemenangan. Dan kita tahu akhir daripada salib adalah sebuah kemenangan, yaitu Tuhan Yesus dibangkitkan daripada kematian. Ada amin, saudara? It's part of the process. Itu adalah sebuah proses untuk saudara berbeda. Itu adalah sebuah proses untuk saudara tidak sama seperti dunia. Itu adalah sebuah proses untuk saudara dimurnikan. Itu adalah sebuah proses untuk saudara bisa bersinar seperti mentari atau seperti diamond, berlian. Saudara tahu betapa mahalnya berlian, saudara. Dia harus dipotong dan dia harus dibersihkan pada tekanan yang begitu besar agar dia bisa begitu mengkilap dan mahal harganya. Kalau saudara mau menjadi
berlian yang mengkilat dan mahal harganya. Saudara harus jalani proses pembedaan Tuhan. Ada amin? Tokoh yang kedua yang tokoh mau ceritakan di sini adalah Yusuf. Yusuf difitnah karena tidak berkompromi dengan dosa. Ingat yang kita barusan baca di Yohanes, dunia akan membenci saudara kalau saudara adalah terang. Dan hal ini sama terjadi kepada Yusuf. Saudara, ketika Yusuf bekerja dengan baik, melakukan hal yang positif di rumah Potifar, bekerja tanpa lelah mungkin ya, sampai dikatakan Potifar itu gak usah harus mikirin apapun selain makanannya sendiri. Tapi ada-ada aja yang namanya cobaan. Ini yang kau maksudkan. Begitu saudara mau menjadi anak Tuhan, ada-ada aja cobaannya. Memang begitu prosesnya. Bukan cuma saudara yang alami, Koko, leader-leader semua, bahkan Yusuf pun mengalami. Cuman jadi pekerja kok difitnah. Saudara bayangin, bekerja baik salah, bekerja tidak baik salah. Jadi harus gimana? Tetapi satu hal yang kita belajar dari Yusuf, dia tidak berkompromi dengan dosa. Kalau orang begitu lihat uang misalnya, awalnya disogok misalnya 1 juta untuk tinggalkan Tuhan, nggak mau. Awalnya disogok 5 juta, nggak mau. Tapi begitu disogok misalnya 10 juta, 20 juta, tiba-tiba saya pikir-pikir dulu ya. Begitu disogok 50 juta, 100 juta, langsung oh ya ayo kita ke Helens, gak jadi ke Kalvisi. Saudara jangan seperti itu. Saudara jangan gampang berkompromi dengan dosa. Coba pikir kananmu, jangan berkompromi. Katakan jangan berkompromi. Saudara, karena banyak banget orang yang sedang berkompromi dengan dosa, terutama dengan konteks anak muda, ya. Saudara tahu nggak kalau saudara pacaran dalam keterangan begini, pegangan tangan aja malu, betul nggak? Coba tutup lampunya. Pegang apa? Serius. Kalau dalam terang begini, pegangan tangan malu-malu, cangkok. Jangan. Kan coba tutup lampunya, apa yang terjadi? Artinya apa? Dosa itu akan masuk ketika saudara tidak punya terang dalam hidup saudara. Gampang banget. Begitu nggak ada kamera, begitu nggak ada lampu, begitu nggak ada video, begitu nggak ada mata yang melihat, kita berubah 180 derajat. Kita gampang sekali berkompromi dengan dosa. Lihat Yusuf, dia anak muda. Dia mungkin kalau bisa ditafsirkan mungkin sekitar 20 sampai 25 tahun. Dari mana kau tahu? Karena ketika dia jadi Perdana Menteri, dia berumur 30 tahun. Dan dia kurang lebih sekitar 7 tahun di penjara. Artinya ya mungkin sekitar 20-an. Dia punya, ya sorry itu saya, laki-laki dia punya nafsu yang besar. Dia punya hasrat yang besar. Dia juga bisa terkalahkan oleh nafsu badaninya. Tetapi dia tidak berpikir ke sana. Dia berpikir, aku mau jaga terang yang ada di dalam diriku. Aku mau jaga janjinya Tuhan dalam diriku. Aku tidak mau kompromi dengan dosa. Itu yang Yusuf pikirkan. Seberapa dari kita gampang sekali menukar janjinya Tuhan, pengurapannya Tuhan dengan apa yang dunia tawarkan. Kalau hari ini kita pelayan, jangan berpikir, oh karena saya pelayan Tuhan pasti maafkan. Itu detik saudara berpikir seperti itu, itulah di titik di mana saudara akan jatuh. Di antara kita, Koko Charles, Cici Karim, semua leader, Cici Sela misalnya, KKL, siapa lagi? Tidak ada pengecualian di atas bumi. Tidak ada pengecualian. Tidak ada yang cukup bangga bisa berkata, saya ini hamba Tuhan, saya bisa berbuat dosa seenaknya. Tidak bisa, saudara. Tidak ada pengecualian. Saudara mau di atas mimbar, di bawah mimbar, apapun pelayanan saudara, kita tetap satu, yaitu anak Tuhan. Ada amin, saudara? Amin. Jadi jangan izinkan iblis mencuri terang saudara. Kalau saudara tidak kuat dalam kegelapan, cari di mana ada terang. Cari komunitas terang, cari pergaulan terang, cari tempat pekerjaan yang banyak terang. Jangan pekerjaan yang sogok kiri, sogok kanan. Itu semua pekerjaan gelap. Jangan cari pekerjaan yang gampang saudara menjual Tuhan saudara. Kadang
Koko diajak sama teman beberapa kali ya. Bahkan barusan tahun lalu kalau nggak salah, temannya Cice Karin ajak undang untuk ke Bali dan merayakan wedding ya. Dan setelah wedding itu mereka tanya, Van, ayo kita apa sih namanya? After party ya? Ya, after party. After party itu dalam artian gini, kalau di wedding kan kudus, ya kan? Holy matrimony, ciuman yang kudus dan lain segala macam. Tapi ada yang namanya after party. After party adalah selesai itu, ayo kita berdansa, ayo kita mabuk-mabuk. Dan waktu itu Koko dengan Ceci diajak bilang, ayo kita after party. Koko bisa aja bilang, ayo kita ikut, gak apa-apa. Masuk aja gak apa-apa, gak usah minum. Tapi Koko gak mau. Saya berkata sama Ceci, dan beruntungnya Koko punya pasangan yang selalu patuh Tuhan. Dan Koko bilang sama Ceci, bilang kita jangan ikut after party. Karena pengurapan ini, jabatan dan kepercayaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita jauh lebih mahal daripada after party tersebut. Ada amin saudara? Dan Koko berdoa saudara mengambil sebuah value yang sama. Koko sudah berkali-kali katakan, lebih daripada Koko senang dipanggil seorang bisnismen, lebih daripada Koko senang dipanggil seorang pengusaha, lebih daripada Koko senang dipanggil orang yang sukses, Koko selalu tempatkan dan Koko selalu ngomong bahwa saya ini adalah seorang hamba Tuhan. Koko tidak peduli apapun yang orang katakan, tepuk tangan orang, Koko nggak mau. Karena Koko tahu jabatan ataupun kepercayaan yang Tuhan sudah berikan itu lebih mahal. Dan begitu pun sama saudara, sama kalian. Kalian punya jabatan yang sama, bukan cuma Koko. Kebetulan aja Koko adalah seorang gembala, tapi kita punya jabatan yang sama, yaitu anak Tuhan. Ada amin saudara? Jangan ganti jabatan anak Tuhanmu dengan kata-kata kasar. Jangan ganti jabatan anak Tuhanmu dengan bicara kotor. Jangan ganti jabatan anak Tuhanmu dengan minum-minuman. Jangan ganti jabatan anak Tuhanmu dengan pacaran seks bebas. Jangan ganti jabatan anak Tuhanmu dengan memfitnah orang lain. Jangan tukar saudara. Dan kita harus punya pendirian yang teguh. Karena Tuhan memisahkan kita dan Tuhan ajar kita untuk be different. Ada amin saudara? Dan di sini Koko tulis, when the world puts you down, the Lord will lift you up. Saudara nggak usah khawatir. Kalau dunia sedang mencoba menjatuhkan saudara, kalau dunia sedang mencoba dengan segala cara membuat saudara jauh dari ekspektasi saudara. Oh, kamu nggak mau sobo menyogok, karirmu nggak akan panjang. Oh, kamu nggak mau seperti ini, pasti kamu nggak dapat bisnis yang lebih. Jangan pernah berpikir seperti itu saudara. Punyailah pikiran Kristus. Tuhan tidak pernah suruh kita atau ajarkan kita untuk berkompromi dengan dosa. Tidak pernah. Koko, apakah ada cara lain? Ada. Ingat ketika Mesir sedang dilanda kelaparan, selalu ada yang namanya Goshen, selalu ada yang namanya Ebenezer, sebuah tempat di mana tidak terjadi kelaparan. Itulah tempat yang Tuhan sediakan kepada bangsa Israel. Yakub dan anak-anaknya di tempat itu pada saat Mesir kelaparan. Selalu ada pengecualian Tuhan. Selalu ada perbedaan ketika orang lain sedang kesusahan. Ketika saudara ikut Tuhan, Tuhan akan membuat saudara berbeda. Ketika saudara ikut Tuhan, orang lain bisa jatuh, orang lain bisa bangkrut, orang lain bisa tidak punya pekerjaan. Kalau saudara sungguh-sungguh ikut caranya Tuhan, selalu ada Goshen, selalu ada Ebenezer, sebuah tempat pengecualian buat Tuhan, buat saudara. Ada amin saudara? Dan Koko berdoa, please, jangan pernah dengarkan satu titik pun bisikan iblis untuk saudara berkompromi dengan dosa. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak sanggup mengangkat saudara. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak sanggup membuat mujizat buat saudara. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak sanggup berikan saudara pekerjaan yang baik. No, malah Tuhan lebih sanggup daripada apa yang saudara tidak bisa pikirkan. Dan Koko berdoa ketika saudara tidak kompromi dengan dosa, Tuhan yang maha melihat, Tuhan yang melihat setiap kita akan membalaskan saudara hal yang baik berlipat-lipat kali ganda. Katakan amin saudara. Matius 23 ayat yang ke-11. Matius 23 di ayat yang ke-11 dikatakan seperti ini. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ayat yang ke-12.
Dan barang siapa meninggikan dirinya, ia akan apa? Direndahkan. Dan barang siapa merendahkan dirinya, ia akan ditinggikan. Saudara, kalau hari ini saudara direndahkan karena ikut Tuhan, tidak usah khawatir. Tuhan akan angkat saudara. Kalau hari ini saudara mengalami sebuah fitnah, saudara difitnah kiri kanan, saudara dicemooh kiri kanan, it's okay. Izinkan Tuhan yang balas. Satu hal, saudara, rahasia yang Koko mau berikan kepada saudara. Kalau saudara dijahatin sama orang, jangan balas. Karena kalau saudara balas, masalahnya selesai. Kalau saudara tidak balas, hadiahnya dari Tuhan. Ada amin, saudara? Koko ulang. Kalau saudara dijahatin, ya, difitnah, dimusuhi, dipukul, apapun itu, diambil pacarmu atau apapun lah itu, jangan khawatir, saudara. Jangan balas. Saudara gak perlu khawatir. Wih, saya mau balas kepada orang lain, saya mau ambil pacarnya orang lain. No, you don't have to do that. Kalau saudara tidak balas, saudara, pembalasan itu milik Tuhan. Kalau saudara ditekan, diremukkan, dihancurkan oleh manusia, dan saudara tidak balas, yang angkat saudara bukan lagi manusia, yang angkat saudara itu Tuhan. Ada amin, saudara? Berapa banyak kali, saudara? Berapa banyak kali? Koko sudah sering kali, saudara, ya, yang namanya dalam sebuah bisnis ditipu oleh karyawan sendiri, pernah dibilang-bilangin, dikutuk-kutukin, saudara, disumpah serapahin sama orang, sudah menjadi makanan sehari-hari. Tapi Koko belajar sebuah teknik untuk mendapatkan favor daripada Tuhan adalah ketika kita direndahkan, kita lari kepada Tuhan. Ketika kita dihancurkan, diremukkan oleh dunia, jangan cari pembalasan dari manusia, lari ke Tuhan. Dan saudara, Koko bisa lihat hari ini, dulu teman-temannya Koko yang jelekkan Koko, yang rendahkan saya, yang berkata kau ini adalah orang yang pasti bangkrut lah, kami ini keluargamu keluarga yang berutang, kamu ini gak akan jadi apa-apa. Lihat keluargaku, 1 bulan penghasilan 500 juta. Lihat mobilku, Range Rover. Lihat mobilku, Lexus. Lihat mobilku. Dulu Koko bawa saudara mobil yang sangat murah, 2.000 sekian. Dan orang lain begitu rendahkan kok. Dan hari ini, to God be the glory, saudara bisa lihat tangan Tuhan menyertai Koko sampai hari ini. Ada amin, saudara? Kalau saudara hari ini dihancurkan, diremukkan, dijelekan, terima. Kalau Koko perlu bilang telan. Yang pertama, kalau saudara telan, murnikan saudara. Yang kedua, kalau saudara telan itu, saudara izinkan Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Kalau saudara rekayasakan, saya mau pukul dia, saya mau sirami dia air keras, saya mau bangkrutkan dia, saya mau lapor dia polisi, saya mau ini, saya mau. Saudara sudah mengambil bagiannya Tuhan dalam hidup saudara. Kalau saudara mau percaya kokoh dan percaya apa kata Alkitab, begitu saudara direndahkan, angkat tanganmu, masuk dari kamarmu, kunci kamarmu, sembah Tuhan, serahkan semuanya kepada Tuhan. Ada amin, saudara? Koko tulis di sini, kadang Tuhan mengizinkan kita direndahkan agar kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kadang Tuhan mengizinkan kita untuk menerima fitnah, menerima cemooh, menerima musuh, bahkan merendahkan kita, menghancurkan kita. Bukan untuk kita jatuh, saudara, tetapi untuk menjadikan kita pribadi yang panjang sabar, pribadi yang berbesar hati, pribadi yang penuh dengan sukacita. Karena Tuhan sedang melatih saudara untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jangan gampang dicuri terangmu, saudara. Jangan gampang dicuri damai sejahteramu. Jangan gampang dicuri sukacitamu. Izinkan Tuhan yang maha besar berperang buat saudara. Ada amin, saudara? Contoh tokoh yang ketiga yang Koko mau bahas hari ini adalah Daud. Daud, ketika Daud berdosa dan Daud berselingkuh atau berzina dengan Batsheba, dia ditegur dengan seorang nabi kecil namanya Nabi Nathan. Ketika Nabi Nathan yang kecil ini menegur dia,
Respon Raja Daud yang berkata, saya kan raja, saya kan orang yang dekat dengan Tuhan, saya kan orang yang selalu pelayanan, saya kan raja yang berperang buat Tuhan, saya kan orang yang ini dan yang itu. Tidak. Dan dia berkata, aku berdosa, aku bersalah. Dan yang dia lakukan nextnya adalah Daud merendahkan diri dan bertobat atas kesalahannya. Saudara mau menjadi Saul yang ketika dia ditegur oleh Samuel, dia masih menepuk dadanya dan berkata, bukan karena saya, karena wargamu, karena orang Israel. Atau kalau saudara mau menjadi Raja Daud yang ketika dia ditegur dan berkata, aku salah Tuhan, aku mau berubah, aku mau bertobat, aku mau menjadi lebih baik, aku mau menjadi orang yang engkau bisa percayai, aku mau menjadi anakmu yang kau kasih. Dan dia lepaskan baju kerajaan. Saudara tahu apa artinya melepaskan baju kerajaan? Dia melepaskan semua harga dirinya. Jangan izinkan bajumu terlalu mahal sampai saudara susah berlutut di hadapan Tuhan. Jangan izinkan pangkatmu dan celanamu terlalu mahal sehingga engkau susah berlutut di hadapannya Tuhan. Jangan izinkan bisnis, uang dan dompetmu terlalu berat sehingga tanganmu susah untuk memuji Tuhan. Amin saudara. Contohnya Raja Daud, dia melepaskan baju kerajaannya. Artinya apa? Dia mau datang dengan Tuhan, bukan dengan predikat seorang raja, tidak. Dia datang dengan Tuhan dengan predikat seorang berdosa. Dikatakan dia memakai baju untuk berkabung, dia memakai baju untuk berpuasa dan berdoa. Dia tidak pakai predikatnya sebagai Raja Daud, no. Dia tidak pakai predikatnya sebagai orang yang mengalahkan Goliat, no. Dia tidak pakai predikatnya sebagai orang yang menyatukan Yerusalem, no. Dia memakai baju kabungnya. Dia berkata, Tuhan, aku bersalah. Jangan izinkan bisnis, pekerjaan, apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara sampai itu bisa menggantikan dia dalam hidup saudara. Izinkan semua yang Tuhan percayakan dalam hidupmu itu malah memuliakan Tuhan. Ada amin saudara? Kalau saudara diberikan bisnis yang baik hari ini, praise the Lord. Jangan sampai bisnismu itu menjadi Tuhan dalam hidup saudara. Kalau hari ini saudara punya pekerjaan yang baik, yang punya proyek yang besar, praise the Lord. Tapi jangan membuat proyek itu atau pekerjaan itu sampai saudara tidak punya waktu berdoa dan baca Alkitab kepada Tuhan. Kalau saudara punya hikmat, kemampuan, saudara punya pergaulan dengan orang-orang yang hebat, praise the Lord. Tapi jangan sampai pergaulanmu itu membuat saudara jauh daripada Tuhan. Ingat ketika Daud ditegur, dia ambil baju kabungnya, dia lepaskan semua pangkat predikat sesekali, saudara, dan dia berdoa di hadapan Tuhan. Salah satu cara saudara untuk saudara keep humble di hadapan Tuhan adalah lakukan apa kira-kira yang membunuh daging saudara. Kalau saudara misalnya contoh gak suka menyapu, saudara, contoh aja, Koko encourage kalian ambil sapu, menyapu mungkin di tempat dimana orang gak lihat. Kalau saudara merasa saudara terlalu hebat dalam pelayanan, saudara adalah WL yang hebat, saudara adalah pelayan yang hebat, Koko encourage kalian sesekali ambil pelayanan yang sangat kecil, mungkin atur kursi, mungkin berdoa, mungkin apalagi pelayanan asyar mungkin. Jangan sampai pelayanan di dalam hidup saudara itu menjadi sebuah predikat yang membuat saudara jatuh di hadapan Tuhan. Sarannya pokok, kalau saudara mau dengar, bagi setiap saudara yang pelayanan, apalagi pelayanan mimbar, sesekali ambil satu dalam sekian kali, ambil waktu melayani di tempat di mana orang tidak lihat. Itu keep you humble saudara. Itu membuat saudara tetap rendah hati. Saudara tidak mengagung-agungkan pelayanan saudara, saudara tidak mengagung-agungkan suara saudara. Tetapi saudara ingat bahwa semua ini datangnya daripada Tuhan. Ada amin? Quotes of the day yang terakhir dan Koko akan tutup. Koko itu sendiri melakukan hal yang benar adalah sulit, namun berkenan di hadapan Tuhan. Melakukan hal yang benar sangat sulit. Apalagi melakukan hal sesuai dengan firman untuk kita jalani sehari-hari, sangat sulit saudara. Untuk tidak berbohong aja sangat sulit. Tetapi saudara, kalau saudara practice itu, saudara latihankan itu, percayalah saudara akan dapatkan perkenanan dalam Tuhan.
Dan ketika saudara dapatkan perkenanan dalam Tuhan, apapun yang saudara kerjakan, percayalah Tuhan akan sertai. Dan apapun yang saudara rasa sulit hari-hari ini, percayalah Tuhan akan permudah. Karena siapakah lawanmu ketika Tuhan berada di pihakmu? Amin, saudara. Berikan tepuk tangan yang terbaik kepada Tuhan. Saya ingin kita bangkit berdiri, presiden worship boleh naik.